Shalom saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa hari ini, bukan? Luar biasa, kita masih bisa menikmati udara yang daripada Tuhan. Kita masih bisa menikmati canda tawa dalam keluarga kita. Namun sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, saudaraku, kita akan merenungkan renungan harian kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kebaikan kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini kami sebelum melangkah, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, baharui hati pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini, tema renungan harian kita hanya untuk pendosa. Saya akan bacakan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang 9 dikatakan demikian. Firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak orang yang non-Kristiani di luar Kristen juga tahu lagu pujian Amazing Grace ya. Besar anugerahmu, Amazing Grace, ya kan? Tetapi banyak yang tidak tahu arti apa itu dikatakan grace, anugerah. Suatu hari ketika penginjil di El Modi, ibu bapak pernah tahu cerita dia, pokoknya penginjil di El Modi ya, kenal ya, mempelajari mau memberikan bagaimana arti anugerah Allah kepada orang, dia lari keluar ke jalan dan dia mengatakan kepada orang yang dijumpai, dia katakan, "Hey saudara, apakah saudara tahu arti grace? Apa tahu grace?" Lalu yang ditegurnya itu ragu dan menjawab, "Maaf, grace siapa ya? Saya nggak kenal." Nah saudaraku, kebanyakan kita cuma-cuma ya hanya memahami grace itu, anugerah itu hanya semacam kayak ya itu ya anugerah yang memang saya harus nikmati seperti itu. Bahkan juga dikatakan demikian ketika ada seorang pendeta ya bercerita tentang bagaimana seorang pria yang hidupnya bermasalah dan akhirnya meninggal karena tidak memahami pesan apa itu grace, anugerah Allah. Di mana waktu itu pendeta berbicara kepada si pemuda yang sebelum meninggalnya itu, ia selalu mengajaknya untuk ke gereja, tetapi jawabnya apa? Saya masih belum layak. Ia tidak tahu anugerah Allah saudaraku. Ia tidak tahu pengorbanan Tuhan Yesus sudah melayakkan dia. Paulus juga mengatakan dalam dua kata yang penuh pengharapan di ayat yang keempat. Tetapi Allah. Saudaraku, ada Allah yang menyelamatkan kita. Saudaraku, keselamatan didapat melalui iman, bukan hasil usaha kita. Saudaraku, keselamatan di dalam Allah memahami bahwa itu hanya untuk orang berdosa. Jikalau kita tidak berdosa, ya kita tidak perlu diselamatkan. Karena kita orang berdosa, maka kita harus diselamatkan. Amin? Amin. Ya, langkah pertama untuk membawa kepada kita kehidupan kekal adalah memahami, mengakui bahwa kita sebenarnya tidak layak menerimanya. Tetapi karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib melayakkan kita, maka kita mendapatkan keselamatan kekal. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.